Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Adab adalah merupakan penghias bagi pribadi seseorang. Dengan adab itu dia akan mendapatkan tempat yang layak di masyarakatnya, akan dihormati dan juga disegani oleh orang-orang. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan dan memberikan ruang yang cukup luas bagi adab-adab ini. Dan ini sangat jelas kita dapatkan di dalam Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa salah satu di antara misi beliau diutus di permukaan bumi ini kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dalam riwayat yang lain disebutkan liutammima mahasinal af'al. Yang artinya bahwasanya salah satu atau termasuk di antara hal yang merupakan misi beliau diutus di permukaan bumi ini kepada seluruh manusia adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini disebabkan karena seluruh nabi-nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi yang lainnya hingga kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya diutus dengan membawa akhlak yang mulia, dengan membawa adab-adab yang mulia, yang dengan adab-adab mulia inilah maka mampu untuk menarik orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, begitu banyak adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara surat Al-Quran yang dinamakan dengan surat Al-Hujurat, bahkan ulama kita juga menamakan surat Al-Hujurat ini sebagai surat adab, ya. Karena di dalamnya terdapat adab-adab yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang-orang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Itu juga wala nisa'um min nisa' asa an yakunna khairan minhum. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa bentuk adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Demikian juga kalau kita lihat misalnya dalam surah yang lain, dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adab isti'dzan, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, jika kalian masuk ke rumah maka fasallimu ala ahliha, maka berikanlah salam kepada penghuni rumah tersebut. Nah, demikianlah kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana adab seorang kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Bahkan kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengomentari ayat ini bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka tentang agama ini, tentang syarat ini, wa adibuhum, dan didiklah mereka di atas adab-adab yang mulia. Nah, oleh karena itu kita lihat begitu banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bagaimana sebenarnya beradab yang mulia. Bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun Rasulullah SAW tidak lewatkan untuk diajarkan kepada umatnya. Kisah Salman Al-Farisi bersama dengan seorang Yahudi yang ketika itu ingin melecehkan agama Islam ini dan mengatakan qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, ingin mengejek dan melecehkan agama ini dan mengatakan bahwasanya nabi kalian itu telah mengajarkan kalian segala sesuatu, sampai adab-adab buang air pun diajarkan. Artinya mereka menganggap ini merupakan
suatu hal yang tidak layak, suatu hal yang jorok dan seterusnya. Tapi Salman Al-Farisi dengan penuh izzah mengatakan, benar, na'am, betul bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kami segala sesuatunya, bahkan berkaitan dengan adab-adab, sampai hal-hal yang mungkin dianggap oleh seseorang hal yang sepele, tapi telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk adab-adab ketika buang hajat. Nah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan adab? Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya adab itu adalah akhlak. Adab itu adalah merupakan akhlak. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya adab adalah melakukan, mengambil dan mempraktekkan akhlak-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Sehingga akhlak itu merupakan suatu hal yang tertanam dalam pribadi seseorang, kemudian dipraktekkan dalam perbuatan-perbuatan nyata, dan inilah yang disebutkan dengan adab. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya adab itu merupakan melakukan, menjalankan segala hal yang terpuji, baik berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki rasa izzah, ya. Rasa memiliki izzah, ya. Bahwasanya di dalam agama kita telah cukup mengajarkan adab-adab yang mulia. Kita tidak perlu mengadopsi adab-adab yang datang dari luar agama kita, yang mungkin dianggap sebagai adab yang pantas, adab yang layak untuk dilakukan, tetapi belum tentu sejalan dengan ajaran Islam, dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita merasa cukup dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum kalau kita melihat adab-adab Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatunya. Ada adab yang harus kita perhatikan dan kita lakukan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap pencipta kita. Ya, adab kita terhadap Asmaul Husna, bagaimana seharusnya kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengagungkan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita menyebutkannya, ya, adab ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, bahkan kita melihat, ya, misalnya ulama kita mengatakan mengapa Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, janganlah kalian membaca Al-Quran, ya, dalam kondisi ruku dan sujud. Ini karena adalah merupakan adab terhadap ayat-ayat Al-Quran, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca Al-Quran, tidak dalam kondisi yang mungkin itulah merupakan kondisi yang tidak pantas, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, yang mungkin, ya, dianggap kondisi atau posisi yang kurang pantas, ya, di mana wajah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita memandang ke tempat sujud kita, tidak melihat kemana-mana, tidak menggerakkan, ya, anggota tubuh kita. Adab kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada adab-adab kita terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana kita beradab pada Rasulullah. Di zaman Rasulullah, para sahabat sangat menjaga adab tersebut, tidak mengangkat suara, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, misalnya. Demikian juga adab-adab yang lainnya terhadap Rasulullah, termasuk menjalankan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga adab terhadap sesama makhluk, dan ini sangat banyak, ya, dan berbeda-beda tergantung siapa yang kita hadapi. Adab kepada orang tua berbeda dengan adab terhadap seorang kawan, adab terhadap guru, adab terhadap murid, dan seterusnya. Bahkan adab terhadap musuh sekalipun, ya, dan adab terhadap makhluk. Adab terhadap diri sendiri, dalam pribadi, dalam kondisi kita juga telah diatur oleh agama kita. Maka segala sesuatunya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat bahwasanya sekali lagi bahwasanya adab Islam adalah merupakan kebanggaan kita, adalah merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW untuk semakin memperbaiki diri kita, untuk semakin menyempurnakan, ya,
posisi kita sebagai seorang manusia. Cukup banyak kalau kita lihat urgensi daripada adab Islam ini. Di antaranya adalah dia adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi adab-adab tersebut, adab-adab dan etika ini, walaupun dia namanya adab, tidak mesti bahwasanya semuanya adalah merupakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, sebatas dianjurkan atau disunatkan. Tidak. Sebagian adab itu ada yang wajib, dan sebagian juga ada adab yang sifatnya dianjurkan atau hukumnya dari sisi tinjauan fikih adalah sunnah atau mustahab. Namun secara umum dia merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Baik perintah itu sifatnya tegas yang mengharuskan sehingga menjadi wajib, atau dia merupakan perintah yang sifatnya anjuran yang mungkin bisa menjadi sunnah atau mustahab. Nah, jadi pertama dia merupakan perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ingin melakukan beberapa aktivitas dimulai dengan adab-adab dan disertai dengan adab-adab yang mulia. Kemudian juga diantara urgensi daripada adab Islam yang ini, bahwasanya dia adalah merupakan adab yang sifatnya Rabbaniyah, artinya wahyu dari Allah dan Rasulnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang pantas dan baik untuk manusia, sehingga ketika adab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dari lisan Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia merupakan adab akhlak yang sifatnya Rabbaniyah, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia akan terjaga dari segala hal-hal yang sifatnya kurang, dari hal yang sifatnya negatif. Semuanya adalah merupakan terbaik. Semuanya adalah merupakan terbaik yang akan mendatangkan maslahat bagi kehidupan seorang itu pribadi, demikian juga dalam masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kita mengatakan bahwasanya juga di antara urgensi dari adab Islamnya ini adalah bahwasanya dengan iltizam, komitmen menjalankan adab-adab Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam seluruh lini kehidupan kita, adab terhadap diri, adab terhadap orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai macam status dan tingkatnya, ya. Demikian juga ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini akan menjamin kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang aman. Semuanya akan berjalan dengan baik ketika adab-adab Islami ini diperhatikan dan dijalankan.